warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Miratama dengan NIM 203200252, kelas 5D, Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Etika Manajemen, dosen pengampu Ibu Yuliana Afifa, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konflik dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum memasuki video penjelasan, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan konflik dan komunikasi. Hubungan konflik dan komunikasi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi, maka kita harus ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi. Maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Tak selamanya konflik dipandang buruk. Hal ini mengenakan ini bisa menjadi pengalaman yang positif apabila ditangani dengan tepat. Orang yang berhasil menyelesaikan konflik biasanya akan memiliki hubungan yang lebih erat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik, yaitu 1. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk kepribadian yang berbeda. Yang kedua, perbedaan masing-masing individu. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar kelompok atau individu. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Salah satu cara yang bisa diambil adalah membangun komunikasi yang baik. Berikut beberapa tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, kesadaran dari dua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Bila hanya menjadi searah dan tidak efektif, komunikasikan masalah yang ada sehingga konflik dapat segera diselesaikan. Yang kedua, pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Ketika membicarakan konflik, jangan mengangkat masalah pribadi yang tak ada hubungannya. Hal ini bisa memperlambat penyelesaian konflik karena lawan bicara kita dapat terpancing emosi. Yang ketiga, semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Ketika konflik sudah dibicarakan, jangan lari dari solusi yang sudah disetujui. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak mengikuti kesepakatan itu, maka konflik baru akan muncul kembali. Yang keempat, berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi. Jangan menyimpan dendam pada orang lain. Ketika konflik sudah usai, jadikan konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain dengan lebih baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pengertiannya, konflik sebagai suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dan organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan mereka harus mempunyai status tujuan, nilai, atau idealisasi perilaku. Pandangan yang berbeda di mana masing-masing pihak berupaya untuk standar perilaku yang tinggi, memenangkan kepentingan atau pandangannya. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya tak dapat disangka akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda. Konflik dalam organisasi. Menurut Myers 1993, 1. Konflik pribadi atau personal konflik merupakan konflik yang terjadi dalam diri setiap individu
karena pertentangan antara apa yang dia dihadapi atau dia peroleh. Yang kedua, konflik antar pribadi atau interpersonal konflik merupakan konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lain. Contohnya, perbedaan latar belakang individu, usia, kebiasaan, kepercayaan, dan cara pandang. Yang ketiga, konflik organisasi atau organizational konflik. Perilaku yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam organisasi di mana anggota per kelompok mengidentifikasikan diri dengan kelompoknya dan merasa bahwa kelompok lain menghalangi pencapaian tujuan maupun harapan-harapannya. Faktor pendorong konflik. Yang A, environment, perubahan lingkungan eksternal. Yang B, size, perubahan ukuran perusahaan sebagai akibat tuntutan persaingan. Yang C, teknologi, perkembangan teknologi. Yang D, goals, pencapaian tujuan organisasi. Yang E, struktur organisasi. Dampak konflik negatif. Yang satu, konflik bisa menimbulkan dampak negatif, misalnya melemahnya hubungan antar pribadi, timbulnya sikap moral, perasaan terluka, atau keterasingan. Yang kedua, konflik ditandai dengan sikap tidak saling percaya antara satu kelompok dengan kelompok lain. 3. Konflik membawa dampak negatif, pemborosan energi atau tenaga, hilangnya konsentrasi untuk pekerjaan. Dampak konflik positif. 1. Sebagai tanda peringatan dini terhadap masalah yang muncul. Yang kedua, sebagai kutub pengamanan. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dan keterlibatan kelompok untuk berdiskusi masalah yang timbul. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas. Yang kelima, menjembatani penyelesaian masalah. Yang keenam, mendorong penyampaian informasi antar kelompok. Dan ketujuh, menguji ide-ide yang muncul dari anggota organisasi dan solusi yang ditawarkan atas masalah yang terjadi. Baiklah, itulah hasil paparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.